Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti yang akan kita kerjakan semuanya bermanfaat. Pelajaran yang Ibu kasih, materi yang Ibu kasih dapat kalian serap dengan baik dan nantinya akan berguna untuk kehidupan kalian. Oke, ayo kita mulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum mulai Ibu mau absen dulu ya. Oke, untuk pertama Adi Tintin Makali ada Afiun Saputra, ada Amar Hafif, ada Arif Dwi Holidin ada. Oke, bagus. Dahara ada Edo. Oh, ada, alhamdulillah Edo masuk hari ini ya. Fatima ada, Fitri Saputri ada, Juan Sanjaya ada, Khairunisa ada. Oke, jadi yang tidak hadir cuman siapa yang tidak hadir? Oh, cuma Eno. Oke. Sebelum kita mulai pada hari ini, kalian sebelumnya pernah wudhu nggak? Oh, pernah. Pasti pernah ya. Kalian anak-anak ibu ini rajin semuanya sholat ya. Jadi wudhu itu apa? Ada yang tahu nggak? Oh, wudhu itu dilakukan sebelum sholat, Bu. Benar. Terus apa lagi? Untuk bersuci. Oh iya benar. Oke. Sekarang kita lanjut aja ya. Jadi pelajaran kita hari ini adalah untuk pengertian tentang wudhu. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang pengertian wudhu dulu ya. Jadi wudhu adalah secara bahasa artinya bersih dan indah. Secara istilah wudhu artinya membasuh anggota badan tertentu dari kanan ke kiri bergantian dan berurutan. Jadi secara bahasa artinya itu adalah bersih dan indah. Jadi kalau kita sudah bersih ini pasti akan indah ya, indah dipandang misalnya. Jadi karena kalian pernah nggak lihat orang nih misalnya badannya kotor, nah kotor itu nggak bagus kan, ya, nggak indah untuk kita pandang. Terus tujuan untuk wudhu itu apa Ibu? Tujuan untuk wudhu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Membiasakan wudhu dapat dilakukan dilakukan setiap saat agar kita tetap bersih. Jadi tujuan wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Terus wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Jadi kalau kita harus sholat itu syarat sahnya itu adalah berwudhu terlebih dahulu. Terus syarat sah wudhu lagi yang lainnya apa Bu? Yang pertama yaitu harus beragama Islam ya. Jadi orang yang berwudhu itu adalah orang yang beragama Islam. Terus suci dari haid dan nifas. Terus mumayyiz. Terus menggunakan air yang suci dan menyucikan. Terus tidak ada menghalangi sampainya air ke kulit. Ya. Maksudnya tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kalian pernah lihat nggak misalnya nih ada orang misalnya pakai kuku palsu atau pakai kuku tek kan. Nah, kutek itu kan menghalangi kulit kuku nih. Menghalangi kulit kuku. Jadi kukunya itu airnya itu tidak mengenai kuku kita tapi mengenai atas kutek ini ya. Jadi kalau berkutek itu tidak boleh. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah kita akan melanjutkan ke rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama itu adalah niat, terus membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, terus mengusap kepala, terus membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Tertib itu maksudnya adalah secara berurutan. Terus selanjutnya adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu apa aja Bu? Yang pertama membaca basmalah. Jadi sebelum melaksanakan wudhu itu lebih baik membaca basmalah. Bersiwak itu apa Bu? Membersihkan mulut atau membersihkan gigi kita ya. Terus membasuh kedua telapak tangan. Telapak tangan kita sebelum kita wudhu adalah dibasuh dulu. Terus berkumur-kumur. Membersihkan kedua lubang hidung. Terus menyapu seluruh kepala. Mengusap telinga. Semua yang dibasuh diulang 3 kali. Terus mendahulukan anggota badan yang kanan dulu. Baru yang kiri. Terus berdoa sesudah wudhu. Oke, tata cara berwudhunya tadi apa?
membaca niat wudu. Apa niat wudu? Nawaitu wudu'a li rafil hadasil ashori fardol lillahi ta'ala. Semuanya sudah hafal? Alhamdulillah. Terus kemudian apa lagi? Membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan. Mana telapak tangan? Oke, ini ya telapak tangan. Pergelangan tangan mana, Bu? Ini pergelangan tangan sampai di sini atau di siku kita ke sini ya. Terus tata cara wudhu yang selanjutnya itu adalah berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur terlebih dahulu, terus membersihkan lubang hidung kita ini. Terus lanjut ke membasuh muka. Seluruh muka kita harus kena air wudhu ya. Dari yang di sini, dari tumbuh rambut kita yang terakhir ini, di ujung paling rambut ini sampai ke muka-muka ini ya, sampai ke dagu-dagu kita semua ini semuanya harus kena air. Terus membasuh kedua tangan sampai siku. Kedua tangannya ini dari sini dulu, misalnya dari sini, dari ujung kuku kita ini sampai ke siku. Diulangi selama 3 kali dan dilakukan yang tangan kanan terlebih dahulu. Kemudian mengusap kepala di sini yang atau di ubun-ubun kita ke sini sebanyak 3 kali juga. Terus mengusap daun telinga. Terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki ada yang tahu? Ya, benar. Terus selanjutnya adalah membaca doa setelah wudhu. Paham semuanya? Paham. Pasti semuanya sudah bisa semua ya. Terus ada hal-hal nih yang membatalkan wudhu. Apa aja itu? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Terus hilang akal. Terus bersentuhan kulit yang bukan muhrim. Memegang kubul atau dubur. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Oh, oke. Ibu, apa itu yang bersentuhan kulit yang bukan muhrim nih? Misalnya si Umi sudah wudhu nih, terus kemudian bersentuhan dengan si Eno, itu maka akan membatalkan wudhunya. Oke. Ada lagi? Paham semuanya? Oke. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah tentang cara wudhu. Yang pertama tadi harus ada sunah-sunahnya. Yang pertama tadi adalah membaca bismillah dulu, bersiwak dulu, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, dan selanjutnya. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa cukup untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semuanya dapat bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita semuanya, dan kita mendapatkan amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ibu akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.